Jenderal menggambar lingkaran sebagai tanda selamat datang untuk makhluk luar angkasa. Makhluk luar angkasa juga menggambar lingkaran sebagai tanda bahwa bumi adalah milik mereka. Melihat makhluk luar angkasa melakukan gerakan yang sama, Jenderal salah mengira bahwa kedua belah pihak telah mencapai perjanjian damai. Maka segera memerintahkan orang untuk melepaskan burung merpati yang melambangkan perdamaian. Makhluk luar angkasa langsung terlihat bingung. Dia mengira ini adalah senjata rahasia manusia. Maka dia segera mengeluarkan pistol laser dan menembaknya. Belum sempat orang-orang bereaksi, Jenderal langsung berubah menjadi tumpukan tulang putih. Penonton yang penasaran langsung ketakutan dan melarikan diri. Makhluk luar angkasa kemudian mulai menembak secara sembarangan. Prajurit-prajurit yang melihat segera melancarkan serangan balik. Namun teknologi makhluk luar angkasa terlalu maju. Senjata manusia, tank, di mata mereka hanyalah mainan. Seorang prajurit sebenarnya ingin mengangkat bendera menyerah. Namun makhluk luar angkasa sama sekali tidak memberi dia kesempatan itu. Karena tujuan mereka datang adalah untuk menginvasi bumi. Melihat situasi di lokasi yang penuh dengan korban jiwa, Presiden marah seketika. Dia langsung memerintahkan untuk meluncurkan sebuah bom nuklir, berniat untuk menghancurkan pesawat luar angkasa. Makhluk luar angkasa malah menghisap bom nuklir seperti rokok. Saat makhluk luar angkasa masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terdengar musik yang indah dari dalam. Otak mereka mulai tidak terkendali. Akhirnya mereka meninggal dunia di tempat. Namun, apa sebenarnya yang terjadi? Ternyata 2 hari yang lalu, sekelompok peneliti menemukan di luar angkasa, ada sekelompok pesawat luar angkasa yang menuju bumi. Mereka segera melaporkan situasi ini kepada Presiden. Jenderal Bintang 5 di samping mengira mereka datang untuk menghancurkan bumi. Jadi dia mengusulkan untuk melawan. Namun, para ahli di samping berpendapat, makhluk luar angkasa adalah makhluk dari peradaban maju. Dapat dipastikan bahwa mereka menginginkan perdamaian. Kali ini mereka pasti datang untuk menjalin persahabatan dengan bumi. Dengan cepat, ilmuwan menggunakan mesin penerjemah bahasa makhluk luar angkasa. Mereka telah mengatur pertemuan untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa. Kemudian, Presiden mengirimkan banyak pasukan untuk menyambut mereka. Dan juga berbagai media untuk melakukan siaran langsung global. Tak lama kemudian, makhluk luar angkasa juga tiba di tempat yang disepakati. Melalui mesin penerjemah, diketahui bahwa makhluk luar angkasa datang dengan harapan akan perdamaian. Awalnya, mereka mengira ini adalah pertemuan yang baik untuk berkomunikasi. Namun, tidak disangka, dalam sekejap wajah makhluk luar angkasa berubah lebih cepat dari membalik halaman buku. Mereka mulai melancarkan serangan hebat terhadap manusia yang kebingungan. Dengan cepat, lokasi menjadi kacau balau. Semua orang yang melihat segera melarikan diri. Namun, pada akhirnya, mereka sulit untuk melarikan diri dari cengkeraman makhluk luar angkasa. Setelah mengirim orang-orang yang hadir ke barat laut, mereka pun pergi dengan pesawat luar angkasa. Presiden yang masih berada di istana merasa bingung. Mengapa pertemuan yang dijanjikan bersahabat bisa berubah menjadi situasi seperti ini? Kemudian, seorang ilmuwan menganalisis. Mungkin perbedaan budaya antara kedua belah pihak terlalu besar. Mengambil merpati perdamaian yang baru saja diterbangkan. Mengira itu sebagai penghinaan terhadap mereka. Pemicu serangan seharusnya adalah merpati ini. Kemudian semua orang kembali ke laboratorium. Berniat untuk menjelaskan dengan jelas kepada makhluk luar angkasa. Namun setelah serangkaian penjelasan, makhluk luar angkasa juga sangat menyesali insiden serangan ini. Dan secara sukarela mengusulkan untuk bertemu dan berkomunikasi lagi dengan manusia. Tetapi ketika kata-kata ini diucapkan, makhluk luar angkasa tiba-tiba tertawa aneh. Waktu berlalu 2,5 hari kemudian. Kedua belah pihak kembali pada waktu untuk bertemu dan berkomunikasi. Kali ini manusia juga telah bersiap. Sekelompok besar tentara berjaga di luar dengan siaga. Setelah makhluk luar angkasa tiba di istana, penonton yang penasaran di dalam mengundang makhluk luar angkasa untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Namun ketika makhluk luar angkasa tiba di panggung, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya terus membuat ekspresi aneh di atas panggung. Tak disangka, pada detik berikutnya, makhluk luar angkasa tiba-tiba mengeluarkan pistol laser, mengarahkan tembakan ke semua orang yang hadir. Dalam sekejap, semua orang di gereja meninggal dunia. Tak disangka, makhluk luar angkasa begitu tidak menghormati aturan. Seorang pria berusaha menjelaskan prinsip-prinsip kepada makhluk luar angkasa. Namun, detik berikutnya dia langsung dipukul hingga pingsan. Saat itu, para prajurit di luar mulai melakukan serangan balik. Mereka berusaha menghancurkan pesawat luar angkasa milik makhluk luar angkasa. Tak disangka, benda itu sekeras pintu baja. Tank dan meriam di depannya terasa seperti anak kecil. Dengan demikian, makhluk luar angkasa itu di depan banyak mata. Dengan angkuh, mereka meninggalkan bumi. Namun, ini hanyalah pembuka selera dari makhluk luar angkasa untuk umat manusia. Tak lama kemudian, duta besar luar angkasa mengirim seorang bawahannya ke istana. Terlihat dia menyamar sebagai seorang gadis parubaya, mengandalkan penampilan yang menawan. Dia segera membuat sekretaris berita di sini terpesona.
Dengan cepat, dia berhasil menyusup ke dalam istana dengan bantuan koneksinya. Kemudian, dia mencari waktu yang tepat untuk mengirim pria itu ke barat laut. Setelah itu, dia diam-diam menyelinap ke dalam kamar presiden. Setelah memastikan targetnya, dia perlahan-lahan melepas penutup kepalanya. Namun, saat dia mengambil pistol laser, bersiap untuk mengirimnya ke barat laut, untungnya, anjing di sampingnya segera menyadari, sehingga presiden bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, anjing itu pergi ke barat laut. Saat itu, makhluk luar angkasa sangat marah. Melihat rencananya gagal, dia pun memerintahkan semua karami untuk pergi ke bumi, bersiap untuk menghancurkan bumi sepenuhnya. Terlihat ribuan piring terbang menuju bumi. Manusia akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika makhluk luar angkasa tiba di daratan, mereka mulai membunuh segalanya di sini dengan sembarangan. Orang-orang satu persatu dikirim oleh makhluk luar angkasa ke barat laut. Saat itu, mereka tiba di sebuah panti jompo. Semua orang tua di dalamnya tidak bisa lolos dari bencana. Terlihat mereka menggunakan teknologi tinggi yang canggih, menghancurkan tembok setebal 100 meter. Di dalam ruangan ada seorang wanita berusia 80 tahun, sedang mendengarkan musik dengan headphone. Sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar rumah. Segera mereka mengambil senjata dan mendekati sang nenek. Namun, saat nyawa berada di ujung tanduk, cucu nenek itu tiba di lokasi, langsung memanggil neneknya. Ketika nenek itu berbalik, kabel headphone juga dicabut. Kemudian musik yang indah langsung diputar keras. Dan ketika makhluk luar angkasa mendengar musik yang keras ini, otak mereka mulai terasa sakit tak terkendali. Segera setelah itu, mereka meninggal dunia di barat laut. Xiao Shuai melihat bahwa musik bisa mengalahkan makhluk luar angkasa. Maka dia pun memiliki ide yang berani. Terlihat Xiao Shuai mengemudikan mobilnya, sambil terus memutar musik yang energik di sekelilingnya. Makhluk luar angkasa tidak dapat menahan suara ini. Mereka semua meninggal dunia di barat laut. Tapi Xiao Shuai merasa efisiensi seperti ini masih terlalu lambat. Kemudian dia pergi ke stasiun radio. Melalui radio, dia memutar musik. Akhirnya, semua makhluk luar angkasa yang mendengarnya meninggal dunia. Krisis invasi luar angkasa ke bumi juga berhasil dihentikan. Sejak saat itu, orang-orang kembali menjalani kehidupan yang bahagia.